dan setiap hari berus pada bagiannya sama nanti siang ya Bu. Ya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Menanyakan tentang AKDR. Oh, menaik KB AKDR. Baik. Nah, sebelumnya ini dengan ibu siapa ya? Indah. Indah, umurnya 20 tahun. Terus alamannya mana Bu? Pacitan. Pacitan. Baik. Nah, sebelumnya saya mau tanyakan, Ibu sudah mengetahui arti dari AKDR itu sendiri? Belum. Baik, untuk arti dari AKDR itu sendiri adalah alat kontrasepsi AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Ya. Jadi itu alat kontrasepsi yang dimasukkan dalam rahim. Ya. Itu berbentuk huruf T ya Bu. Ya. Terus pada alat ini terdapat tali yang akan bergantung dari leher rahim hingga ke dalam vagina seperti itu Bu. Terus untuk cara kerjanya sendiri, AKDR ini bisa disebut juga dengan KB IUD. Ibu Ya. paham kan dengan namanya KB IUD? Ya. Iya, seperti itu ya Bu. Terus untuk cara kerjanya sendiri di dalam rahim, IUD melepaskan unsur tembaga secara perlahan yang akan memperlambat pergerakan sperma sehingga tidak dapat mencapai sel telur. Hal ini tidak menghentikan ovulasi setiap bulan. Terus jika ada sperma yang berhasil mencapai sel telur, namun ini sangat jarang sekali terjadi ya Bu. Tembaga akan menghentikan sel telur yang telah dibuai untuk menempel di dinding rahim seperti itu Bu. Untuk cara pemakaiannya, proses pemasangan IUD berlangsung selama 10 sampai 15 sampai 20 menit ya Bu. Ya. Ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelumnya, ya, tenaga kesehatan terlatih. Terus untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu sekali pasang, efektivitasnya dapat bertahan sampai 5 sampai 10 tahun. Ya. Terus saat apa itu ya Bu? Kalau ibu ingin melepasnya kapan saja itu bisa seperti itu Bu. Terus dengan efektivitasnya sangat tinggi. Terus IUD merupakan salah satu efektivitas kontrasepsi yang sangat efektivitas seperti itu Bu. Cocok bagi mereka yang ingin mendapatkan manfaat mencegah kehamilan jangka panjang tanpa harus mengalami rutinitas pemakaian atau pelepasan harian, mingguan ataupun bulanan. Ya. Terus tidak mempengaruhi hubungan intim, tidak terpengaruh oleh penggunaan obat lainnya. Dapat juga digunakan sebagai alat kontrasepsi darurat jika dimasukkan dalam waktu 5 hari setelah berhubungan intim tanpa menggunakan pelindung atau kondom ya Bu. Dapat menjadi alternatif bagi mereka yang mengalami efek samping dari estrogen. Ya. Terus dapat digunakan oleh ibu menyusui. Jadi menggunakan IUD ini tidak mengganggu proses menyusui ya Bu ya. Ya. Terus untuk kesuburan langsung kembali normal begitu IUD dikeluarkan dari rahim. Ya. Untuk kekurangannya sendiri, pemasangan dan pelepasannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi untuk pemasangan ataupun pelepasan itu tidak bisa dilakukan sendiri ya Bu. Ya. Terus dapat menyebabkan nyeri pada abdominal bagian bawah atau nyeri punggung dengan angka persentase 1,9% dengan sampai dengan 6,5% ya Bu. Ya. Pada saat pemakaian selama 5 tahun dan pendarahan terlebih pada saat menstruasi dengan angka persentase 10,1%. Ya. Terus terdapat risiko minimal akan terjadinya infeksi setelah pemakaian atau pelepasan IUD. Jadi pada saat pelepasan itu mungkin ada risiko terjadinya infeksi seperti itu Bu. Ya. Terus untuk selanjutnya tidak memberikan perlindungan terhadap risiko terjadinya AIDS maupun infeksi menular seksual seperti penyakit seperti itu ya Bu. Ya. Terus untuk kontraindikasinya sendiri, kehamilan, anemia berat, infeksi yang disebabkan oleh hubungan seksual, pendarahan, uterin yang tidak dapat dijelaskan, rongga uterin yang kecil atau terganggu. Terus untuk efek sampingnya sendiri, salah penempatan
terlepas, infeksi pelvik, terus ada juga alergi pada saat pemasangan itu, terus nyeri, terus adanya pendarahan, terus kadang-kadang epileptik seizure dengan serangan serovagal seperti itu ya Bu. Ya. Terus ini saya sekalian menjelaskan mengenai kontrasepsi yang AKBK ya Bu. Ya. Untuk AKBK itu alat kontrasepsi bawah kulit, yaitu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam bawah kulit. Itu bisa disebut juga dengan implan seperti itu Bu. Terus untuk alat kontrasepsi ini sendiri umumnya berupa kapsul plastik tipis fleksibel yang mengandung 36 mg levonorgestrel yang dimasukkan ke dalam kulit lengan wanita. Ya. Setelah diberikan obat bius, dibuat sayatan dan dengan bantuan jarum dimasukkan kapsul implan. Tidak dilakukan penjahitan ya Bu. Terus kapsul ini melepaskan progesterin ke dalam aliran darah secara perlahan dan biasanya dipasang setelah 5 tahun. Mencegah kehamilan dengan cara menghambat terjadinya ovulasi. Pelepasan sel telur oleh sel indung telur ya Bu. Mempertebal lendir mukosa leher rahim, mengganggu pergerakan saluran tuba dan menghalangi pertumbuhan lapisan endometrium. Kontrasepsi ini efektif dalam waktu 48 jam setelah diimplan dan efektif selama 5 sampai 7 tahun. Untuk keunggulannya sendiri sangat efektif ya Bu. Ya. Kerja untuk jangka waktu yang panjang. Terus untuk kerugiannya sendiri membutuhkan proses operasi untuk pemakaian dan pelepasan, terus tidak melindungi dari PMS seperti itu ya Bu. Terus untuk efek sampingnya sendiri sakit kepala, payudara menjadi keras, peningkatan berat badan, kerontokan rambut, jerawat, perubahan mood, terus untuk gangguan metabolisme lemak, terus gangguan menstruasi. Itu menstruasinya bisa memanjang atau tidak teratur seperti itu Bu. Terus untuk pengembalian kesuburan ini terhitung cepat sekali ya Bu. Setelah dilepasnya itu sekitar 1 bulan itu sudah terjadi pengembalian kesuburan pada ibunya seperti itu Bu. Jadi bisa setelah 1 bulan itu bisa merencanakan kehamilan selanjutnya seperti itu. Apakah Ibu sudah paham sampai sini? Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Baik kalau begitu terima kasih ya Bu. Ya.